الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemahaman dari gereja Bang yang Anda Ini bukan ajaran gereja, ini yang ditulis ini pembelaan Yesus atas tuduhan imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan keluarganya. Kan keluarganya mengatakan bahwa Yesus ini kerasukan, ya, kerasukan Beelzebul. Tapi Yesus membela dirinya dalam ayat 23 mengatakan tidak mungkin setan bisa ngusir setan. Maksudnya tidak mungkin saya kerasukan setan lantas ngusir setan. Ada jawabannya 23, 24. Ini pembelaan Yesus, bukan pembelaan saya loh. Coba kalian baca ayat 23, 24, 25. Ini jawaban Yesus atas tuduhan yang mengatakan bahwa dia kerasukan Beelzebul. Bukan jawaban saya, ini jawaban Yesus. Tapi kalau kalian tidak mengerti, saya tidak bisa maksa. Ya, saya juga tidak maksa Bang. Kita bawa ke dalam kalau ini perumpamaan. Kan perumpamaan kan harus didefinisikan kan ya. Perumpamaan itu harus didefinisikan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Coba jelaskan perumpamaan ini. Maksudnya gimana? Kalau perumpamaan ini gampang kalau menurut saya. Yesus mengatakan bahwa kalau dia dikerasukan setan, tidak mungkin dia mengusir setan. Begitu ini maksud dari perumpamaan ini, tidak ada maksud lain. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan dalam perkataan perumpamaan ini. Tidak ada Bang, tidak ada kata Tuhan di sini. Bang, tidak ada diksi sama sekali tidak. Ya, kan. Oke, Anda menggunakan sebuah interpretasi metafora, nggak apa-apa. Mungkin metafora ya yang Anda maksud. Tetapi di sini secara metafora pun tidak ada rujukan mengaitkan bahwa apa yang dialami Yesus itu menunjukkan ketika mengusir iblis adalah Yesus sebagai eksistensi Tuhan. Saya tidak menemukan korelasinya sama sekali, Bang. Yang tidak, ya itu susah kalau ini kan Yesus menjelaskannya dalam bentuk perumpamaan. Saya menjelaskan perumpamaan, kan tadi pertanyaannya tentang perumpamaan. Iya, oke. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya, penjelasan saya seperti itu. Di sini dengan perumpamaan ini Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan. Kalau iblis tidak mungkin bisa mengusir iblis. Itu aja sih jawabannya, singkat, jelas. Tapi kalau kalian tidak mengerti, ya ora-ora. Karena firman Tuhan itu tidak bisa dimengerti dengan cara akal pikiran kita. Kan Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Bang, kalau abang prinsip kayak gitu, kitab suci itu diturunkan untuk siapa Bang? Untuk Tuhan atau untuk manusia Bang? Ya untuk manusia. Kalau untuk manusia, Tuhan menurunkan kitab suci untuk manusia untuk dipelajari, dimengerti, dipahami oleh manusia apa oleh Tuhan? Ya untuk dipahami oleh manusia, tapi manusia siapa? Nah, kalau untuk dipahami manusia, kenapa harus ada kata-kata diksi dari abang tadi yang mengatakan kita tidak bisa memahami Tuhan, kitab suci itu nggak bisa dipahami manusia? Bagaimana? Kontradiksi nggak apa yang Anda katakan tadi? Kontradiksi sih tidak menurut saya. Ya kalau menurut pemahaman saya, kalau dalam ajaran kami, ya kan saya berjemaat di gereja karismatik, bukan Katolik, bukan Protestan. Saya karismatik. Jadi kami segala sesuatu firman Tuhan itu tidak bisa kami terjemahkan dengan cara berpikir kami sebagai manusia, karena cara berpikir kami sebagai manusia itu terbatas. Oke. Kalau gitu cara memahami kalau Bible dipahami bukan secara pemikiran manusia, Bible dipahami secara apa, Bang? Kami harus berdoa tanya Roh Kudus. Nah, di saat jadi ketika kami diberikan hikmat. Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang perumpamaan tadi yang Yesus katakan? Ya karena itu hikmat yang Roh Kudus bagi, bukan asal nyolotos begitu.
saya tidak melihat korelasinya ketika dengan Roh Kudus Bang ya, karena saya tidak melihat Anda juga tadi berdoa, Anda sekedar ngomong saja, apa tiba-tiba Roh Kudus hadir di kepala Anda, saya tidak paham. Tetapi saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang bersifat abstraksi, menurut saya terlalu jauh. Ketika Anda mengatakan tadi bahwa Bible tidak bisa dipahami selain mendapat ilham dari Roh Kudus. Kami orang Islam membaca Bible Anda dan saya bisa paham banget apa yang dimaksud Bible Anda. Apakah berarti saya memiliki Roh Kudus? Kalau kau memahami tentang Bible, kenapa tadi masih bertanya tentang perumpamaan? Bagaimana itu? Justru saya memahami karena Anda salah menginterpretasikan pemaknaan dari perumpamaan Yesus. Sebenarnya begini loh Bang, kalau untuk memahami Bible itu diharuskan dengan panduan Roh Kudus. Ini juga akan menjadi problem juga Bang. Artinya apakah semua orang Kristen itu mendapat Roh Kudus sehingga mereka bisa memahaminya. Sedangkan Bang, terjadi kontradiksi atau salah tafsir dan salah pemahaman, ketidaksamaan pemahaman di antara pembaca Alkitab itu sendiri. Nah, bagaimana ini? Misalnya, buktinya mana kalau terjadi ketidaksamaan pemahaman? Adanya banyak denom, itu kan membuktikan adanya ketidaksamaan pemahaman ketika membaca Bible itu sendiri. Ketika seperti ini, apakah yang salah Roh Kudusnya ataukah cara membacanya? Padahal sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana Bang? Kalau penjelasan saya tentang hal itu, karena kan sudah melibatkan Roh Kudus Bang. Karena Anda katakan untuk bisa memahami Bible itu harus dipandu oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan terjadi banyak perbedaan di antara pembaca Bible itu sendiri, dibuktikan dengan banyaknya denom dalam memahami Bible itu sendiri. Nah, ketika seperti ini yang salah siapa? Roh Kudusnya atau yang membaca? Roh Kudus tidak pernah bersalah, karena Roh Kudus itu setara dengan jadi tidak bisa disalahkan. Yang salah itu manusianya. Bagaimana Bang? Yang salah itu manusianya, cara pemahamannya. Berarti kalau yang salah manusianya, berarti mereka tidak membaca Bible berarti? Bukan tidak membaca Bible, kadang manusianya itu orang Kristen tak semua. Terus di antara ini, oke. Berarti di antara banyak denomnya itu mana? Di antara denom itu yang Roh Kudusnya paling benar. Nanti akan terjadi klaim loh Bang. Berbahaya loh nanti. Berarti Roh Kudus yang dari dalam sana dan itu kan nanti. Kalau mau tanya denominasi mana yang betul itu kalau gereja melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Satu, baptisan, itu tanda pertobatan. Di baptisan tidak ada bayi, jadi kalian nilai sendiri. Bayi itu tidak boleh dibaptis. Ya kau tanya sendiri sama orang-orang Kristen, siapa yang bayi dibaptis? Itu berarti ya tidak termasuk. Karena Yesus dibaptis itu bukan bayi, disunat ya. Kalau dibaptis itu sudah umur 30 tahun. Tidak Bang, kita fokus pada pembaca kitab dengan bimbingan Roh Kudus itu loh Bang. Kan seharusnya bagaimana Bang untuk bisa membuktikan bahwa pembaca Bible ini sedang dalam panduan Roh Kudus itu bagaimana? Anda bisa membuktikan orang ini benar pemahamannya dalam memahami Bible kalau dipandu Roh Kudus. Anda bagaimana bisa memahami atau meyakinkan orang bahwa orang ini membacanya sesuai dengan panduan Roh Kudus? Orang itu jika membahas firman Tuhan tidak dibawa dengan emosi, pemaksaan dan apa itu berarti dibawa tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu lembut. Tapi kalau emosi, bawaan yang menghujat dan lain sebagainya itu bukan dari Roh Kudus, itu dari roh setan. Berarti debater Kristen yang menghujat itu, yang mengaku sebagai wakil daripada kekristenan itu juga salah semuanya berarti mereka. Ya, gimana Bang? Menurut saya kalau dari perkataan firman Tuhan ya, karena Tuhan Roh Kudus itu berbicaranya lembut, enggak ngegas, enggak maksa. Karena tugas kami sebagai orang percaya yang Yesus ajarkan
itu hanya menyampaikan kebenaran, tidak memaksa, tidak menghujat. Apalagi memaksa mau jadi Kristen, enggak orang roh. Tugas kita hanya menyampaikan pertobatan itu Roh Kudus yang lakukan. Itu ajaran kami ya. Saya tidak tahu ajaran denominasi lain. Jadi kalau di dalam ajaran kami cuma menyampaikan Yesus Tuhan, titik. Kau mau percaya tidak percaya orang roh. Kalau mau bilang Bukan orang roh, Bang. Bang, bukan orang roh, orang urusan. Orang itu tidak tahu. Oh ya, Tidak, Bang. gitu. Definisi apa yang disampaikan Bang karena berbahaya loh Bang, nanti bisa menjadikan orang-orang yang ada di kemal-kemal debat itu marah loh Bang. Karena mereka merasa seakan mereka itu jauh dari Roh Kudus, padahal mereka itu seakan-akan adalah penyampai daripada apa yang di dalam Alkitab dengan Roh Kudus. Bagaimana Bang? Mereka mati-matian loh Bang untuk itu loh Bang. Soal kiamat itu bagaimana? Ferguson. Ada silakan marah, ya urusan sendiri. Siapa suruh yang ngegas? Kalau mau ngegas, mau ikut emosi, mau ngikutin hawa nafsu, saya juga bisa dari tadi. Cuma saya diam aja. Di saat gema Islam ngoceh-ngoceh tentang Yesus, saya bisa marah, nggak bisa. Tapi saya nggak melakukan, kenapa? Karena Tuhan yang pimpin, ya Roh Kudus yang pimpin saya, bukan kedagingan saya yang pimpin saya. Kalau mau emosi, bisa emosi, saya enggak bisa, karena saya masih ada dalam daging. Tapi saya tidak lakukan itu, kenapa? Karena saya dipimpin Roh Kudus, saya mau berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya juga gini Bang, saya nih ya, saya pernah dimaki-maki di room Kristen, dimaki-maki di ini, saya senyum-senyum aja. Kalau parameter Anda Roh Kudus itu membuat seperti itu, apakah berarti saya punya Roh Kudus? Iya. Ya, enggak juga. Orang kemarin pada sabar-sabar. Ya, artinya Roh Kudus ini bekerja cuma untuk orang Kristen. Gak adil banget ya? Ya. Ya enggak adil, memang enggak adil. Kalau bilang enggak adil, ya enggak adil. Oh gitu. Kalau Tuhan kami nggak begitu Bang. Tuhan kami ketika memberikan syafaat atau memberikan hidayah itu menyentuh semua orang, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, itu semuanya. Makanya di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim. Kalau dalam ajaran kami, Tuhan kami itu hanya memfasilitasi orang-orang kafir itu hanya matahari dan udara itu saja. Yang lain enggak? Jangan Tuhan, enggak, Roh Kudus enggak diberi sembarang. Jangan-jangan gini loh, ketika ada orang Kristen yang mualaf masuk Islam, saya curiga Roh Kudusnya yang dapat hidayah itu Bapak. Nah gini loh Bang, kalau membaca Alkitab itu bisa dikatakan sesuai dengan standarnya, sesuai dengan pemahaman, ketika harus disertai dengan Roh Kudus, itu saya dikhawatirkan nanti itu sendiri itu akan kehilangan makna daripada tulisan itu sendiri. Untuk apa ada tulisan, ada teks yang itu bisa dipahami orang banyak dan dikatakan tidak akan bisa dikatakan benar ketika membacanya tanpa ada disertai dibimbing oleh Roh Kudus. Kan juga nanti akhirnya untuk apa harus ditulis? Kenapa tidak harus ilham saja tanpa ada kitab setelah katakan bisikan hati? Itu kan sama dengan penafsiran berdasarkan bisikan hati, kan seperti itu untuk memahaminya. Zaman dulu sebelum ada Alkitab kan para rasul itu kan berbicara pakai hikmat, bukan pakai Alkitab. Nah terus fungsinya kenapa? Terus sekarang kenapa? Sekarang kan setelah tertulis menjadi Alkitab atau Bible, terus fungsinya apa ketika semuanya harus disandarkan pada Roh Kudus, sedangkan di situ ada teksnya, yang teks itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan sendiri itu harus membutuhkan bimbingan daripada Roh Kudus untuk memahaminya. Nah, fungsinya apa teks itu sendiri kalau begitu? Tidak semua isi Alkitab firman Tuhan bro. Firman Tuhan itu tidak kedeblus dari langit jadi Alkitab, enggak. Bukan begitu konsepnya, bukan kayak Al-Quran, bukan. Kita dalam Kristen itu Alkitab itu hanya sebentar Karen. Ya. Karen, apa tadi tidak seperti Al-Quran turun gitu ya? Semuanya. Pemahaman Anda tentang Al-Quran seperti apa turunnya?
Ya kalau saya lihat katanya Nah, Jangan katanya kan ada bimbingan Roh Kudus. Makanya Itu jangan yang saya- katanya lah. itu yang saya Jadi bilang. kalau berkata-katanya berarti Anda berkata tanpa bimbingan Roh Kudus kan bahaya juga. Dengan katanya yang pasti aja kan ada dalam bimbingan Roh Kudus. Nggak menit-menit ngomong bro, nggak Ya, menit-menit ya ngomong. udahlah. Ya oke. Nggak. Iya oke ya. Kalau saya tahu tentang Al-Quran itu cuma tahu dari orang, dari berita, dari Ya coba deh kata orang yang abang pahami seperti apa turunnya Al-Quran. Kalau dari ceramah-ceramah ustadz kan kalau saya nonton ya itu turunnya firman Tuhan itu turun menjadi Al-Quran, itu saja sih kalau menurut saya yang Ya, itulah saya bilang abang jangan terlalu banyak dengar acara Indosiar tentang gosip ya. Jadi Al-Quran Karim diturunkan melalui malaikat Jibril secara bertahap 23 tahun ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, firman itu berupa hafalan ya. Ia berupa hafalan diingat di dalam isi kepala dan dituliskan. Ada yang dituliskan secara bersama-sama oleh 4 juru tulis dari Rasulullah SAW. Jadi selain ditulis dihafalkan. Makanya tradisi hafalan itu sampai sekarang ya masih dipegang teguh oleh umat Islam ya. Bang Yajuba headsetnya kayak dekat mulut ya. Iya. Dekat mulut noise. Jadi artinya Bang, sekarang nih di dalam Al-Quran Karim itu selain berupa tulisan yang berupa mushaf, Al-Quran yang sesungguhnya itu dihafalkan di dalam hati dan diletakkan oleh Allah SWT di dalam pikiran orang-orang ya, hati orang-orang yang menerima ilmu, yaitu hafiz Quran, menghafal Al-Quran. Itu Bang yang dijaga oleh Allah SWT. Jadi bukan magedebuk gitu. Makanya Abang jangan terlalu banyak ini Bang, acara-acara gosip gitu enggak Bang. Nah tadi yang menarik Bang, tadi Abang bilang bahwa di Bible itu enggak semua firman Tuhan. Ya. Berarti ada manusia dong Bang, ada pemikiran manusia di dalam Bible dong Bang. Coba deh Bang, jelaskan. dalam Bible itu ada sejarah, ada cerita, ya banyak lah, tidak semuanya firman Tuhan lah, kecuali kalau perkataan Yesus baru firman Tuhan. Ini loh Bang, Nah, itu Tuhan Yesus sendiri. Bang Karen, ini kemarin hasil diskusi saya sama Candy Santoso gini. Candy Santoso itu mengakui bahwa Bible itu adalah kumpulan manuskrip yang begitu luar biasa banyaknya. Kalau ditumpuk mungkin sampai setinggi rumah mungkin. Ini menurut Candy Santoso kemarin. Nah, di antara banyaknya manuskrip itu bercampur antara sejarah, antara firman Tuhan, perkataan Paulus dan sebagainya. Nah, jadi disimpulkan bahwa Bible itu adalah kesepakatan dari beberapa orang yang dianggap ahlinya, dikumpulkan menjadi satu dan mereka menyepakati bahwa apa yang sudah diambil dari manuskrip kuno ini dijadikan satu, diambil pokok-pokoknya dan disepakati ini sebagai firman Tuhan. Nah, artinya menurut Candy Santoso yang kemarin mereka akhirnya setelah saya cross check dengan ayat Quran setuju, artinya kitab Injil Bible ini adalah kesepakatan bersama untuk mengatakan ini firman Tuhan, untuk mengatakan ini kitab suci, itu hanya kesepakatan bersama, yaitu